Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwah sekalian, jamaah yang saya muliakan dan saya cintai karena Allah. Ikhwan dan akhwat, terutama jamaah Masjid Hijau Nurul Iman Cilangkap, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Ada beberapa pesan yang mungkin perlu saya ingatkan untuk anak pribadi dan kita semua terkait dengan kondisi yang ada. Pertama, perlu kita yakini bahwa kullu syai'in biqadarillah. Segala sesuatu tidak lepas dari takdir dan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam hadis sahih Muslim, kullu syai'in biqadarillah hatta al-'ajzu wal-kayyis. Segala sesuatu itu sesuai dengan takdir Allah, kehendak Allah. Sampai ada orang cerdas maupun kurang cerdas, itu semuanya karena ketentuan dan takdir dari Allah Azza wa Jalla. Allah juga berfirman di Al-Qamar ayat 49, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan itu dengan takdir, ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Termasuk apa yang menimpa dari menyebarnya virus atau wabah ini, semuanya karena ketentuan Allah Azza wa Jalla. Dan takdir ada yang khairihi, ada yang syarrihi, ada yang baik, ada yang buruk. Dan menyebarnya wabah ini, terutama di akhir zaman, merupakan alamat atau tanda dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Sebagaimana dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis, bahwa menyebarnya wabah di antara dekatnya atau tanda dari kiamat, dekatnya hari kiamat. Yang beliau juga pernah bersabda dalam hadis Ahmad Ibnu Majah dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitnah. Tidaklah tersisa dari dunia ini kecuali bala. Dan wabah ini adalah bentuk bala, ujian. Wa fitnah, Tidak tersisa dari dunia kecuali bala, ujian dan fitnah. Hadis ini disahihkan Imam Albani rahimahullah. Maka yang perlu kita siapkan untuk banyaknya fitnah dan bala di akhir zaman, sebagaimana ungkapan seorang sahabat, lam yabqa minad dunya illa fitnatun wa bala fa'iddu lil bala'i sabra. Tidak tersisa dari dunia kecuali fitnah dan bala, maka siapkanlah untuk bala tersebut, siapkan kesabaran. Terkait dengan wabah yang menyebar, yang saya cintai SWT, pertama, pesan yang ingin Ana sampaikan bahwa pertama, tanamkanlah tafaul, yaitu optimisme atau al-fa'l. Tanamkan optimisme dengan kita mengatakan bahwa insya Allah wabah ini akan segera berlalu, akan segera Allah angkat, dan semisalnya dari ucapan-ucapan yang baik yang Nabi bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, la tiyarah wa khairuha al-fa'lu. Tidak ada tatayur, tidak ada tatayur. Maka mohon para dai juga terkait dengan adanya wabah dan virus ini, jangan sampai kita menebak-nebak, mereka-reka, mencocok-cocokkan bahwa kejadian ini terkait dengan kejadian ini, itu, ini, macam-macam lah. Udah kayak dukun aja. Maka jangan menakut-nakuti umat. Rasul bersabda tidak ada tiyarah, tatayur, dan sebaik-baiknya adalah tafaul, al-fa'al, yaitu optimisme. Qalu wa mal fa'lu ya Rasulullah? Apa itu fa'al ya Rasulullah?
Qala al-kalimatu thayyibah yasma'uha ahadukum. Ya, fa'al itu adalah kalimat yang baik yang didengar oleh seorang di antara kalian. Dalam artian optimisme. Maka kita optimis bahwasanya semuanya akan segera berlalu, segera diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, pesan saya, perbaikilah sangkaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dalam kondisi seperti ini, perbaikilah sangkaan kita kepada Allah. Ahsin dhannaka billah. Perbaiki sangkaanmu kepada Allah Azza wa Jalla. Yang Allah dalam hadis qudsi mengatakan, ya, di hadis Bukhari dan Muslim dari jalan Abu Hurairah, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Saya ini tergantung sangkaan hambaku terhadap diriku. Maka hendaknya kita berprasangka yang baik kepada Allah Azza wa Jalla bahwa tidak Allah takdirkan wabah ini menyebar, melainkan ada sesuatu yang baik yang Allah inginkan buat kita. Asa an takrahu syai'an wa huwa ya khairul lakum. Bisa jadi kau ya membenci sesuatu, tidak suka dengan sesuatu seperti virus ini misalnya, padahal itu baik buat dirimu. Bisa jadi virus ini atau wabah ini merupakan apa ya? Obat yang Allah berikan buat kita ya agar kita sembuh dari penyakit dosa. Sekali lagi saya katakan bisa jadi wabah ini adalah obat hakikatnya dari Allah agar kita sembuh dari penyakit dosa. Kemudian sekali lagi perbaiki sangkaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih. Janganlah seorang di antara kalian mati kecuali dia memperbaiki sangkaannya kepada Tuhannya, kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dalam hadis Imam Ahmad, Rasul bersabda dengan sanad yang sahih, ya, falyadhunna bima syaa. Hendaknya hambaku itu berprasangka ya terhadap diriku sesuai dengan dia inginkan, sesuai kehendaknya. Dalam artian in dhanna khairan fa khair wa in dhanna ya su'an fa su', ay syarran fa syarran. Kalau dia berprasangka baik kepada Allah maka akan jadi kebaikan insyaallah. Kalau dia berprasangka buruk kepada Allah maka akan jadi keburukan juga. Ya. Maka kita berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita merasa atau berburuk sangka kepada Allah bahwa wabah ini adalah bentuk bahwasanya Allah enggak sayang sama kita, mengazab kita, membenci kita. Jangan. Allah Rahman, Allah Rahim, Allah Hannan, Allah Mannan. Ya. Kita berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Insyaallah Allah akan segera angkat wabah ini insyaallah. Katakan hanya ya beberapa pekan saja insyaallah. Itu ucapan yang baik. Ya, beberapa pekan saja insyaallah semua akan berlalu. Kemudian kita bisa sholat berjamaah lagi seperti biasa. Bisa bertemu dengan saudara-saudara kita seiman, seakidah. Ya, kita bisa sholat Jumat lagi. Ya, kita bisa nanti sholat tarawih insyaallah. Ya, ucapan-ucapan yang baik. Yang berisi optimisme. Ya, kita bisa berhaji insyaallah. Bisa tawaf di Ka'bah lagi insyaallah. Ya, kita bisa ta'lim lagi dan seterusnya. Jadi perbaiki sangkaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian pesan yang ketiga, tolong berikan kabar-kabar yang baik kepada manusia. Jangan bikin manusia ketakutan, jangan bikin manusia lari. Ya, yang Rasul bersabda, "Basyiru wa la tunaffiru, ya yassiru wa la tu'assiru." Berikan kabar gembira, jangan bikin orang takut lari. Ya. Kemudian berikan kemudahan, jangan persulit. Jadi hendaknya kita berikan kabar gembira kepada manusia. Jangan nakut-nakuti terus. Di zaman medsos ini kan kayaknya yang ada cuman nakut-nakutin terus. Kebanyakannya dominannya di medsos itu nakut-nakutin terus. Ya. Apalagi ada hoax ya atau hoax dan seterusnya menyebar begini begitu menjadikan orang nggak nafsu hidup gitu loh. Bahkan kadang ada yang mungkin bisa jadi mati bukan karena virusnya tapi mati karena ketakutan dan seterusnya. Maka datanglah kepada manusia dengan
kabar-kabar yang baik. Jangan yang ya sifatnya menakut-nakuti mereka. Tidak boleh kita menakut-nakuti kaum muslimin. Dalam hadis Nabi melarang untuk kita untuk kita menakut-nakuti manusia. Ya, bahkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam diutus pertama kali tugasnya adalah basyiran sebelum nadhiran, sebagai pemberi kabar gembira sebelum sebagai pemberi peringatan keras. Allah berfirman dalam Fussilat ayat 4, basyiran wa nadhiran fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Rasul itu adalah sebagai pemberi kabar gembira, baru nadhiran, pemberi kabar ya peringatan, pemberi peringatan keras. Ya, di sini lihat bagaimana Allah mendahulukan busyrah, basyiran sebagai pemberi kabar gembira gitu, bikin orang bahagia, senang, tidak takut berlebihan dan seterusnya. Dan semua rasul seperti itu, mereka mubasyirin wa mundirin. Ya, memberi kabar gembira dan juga memberi peringatan keras. Allah dulukan memberi kabar gembira. Hendaknya kita meniti jejak para nabi juga. Ya, lihatlah bagaimana ya ketika dalam kondisi Abu Bakar sedang ketakutan ya di dalam gua bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menambah rasa takutnya Abu Bakar dengan kita kalau kelihatan mati dan seterusnya, enggak. Tapi dalam hadis Sahih Muslim dari jalan Anas bin Malik, Rasul katakan, ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhuma. Bagaimana persangkaanmu wahai Abu Bakar dengan dua orang, yaitu saya dengan kamu, yang nomor tiganya adalah Allah, gitu kan? Jadi diberikan kegembiraan, jangan terlalu takut, la takhaf, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, Allah bersama kita. Allahu maulana, Allah pelindung kita insyaallah taala. Ya. Ucapan seperti ini bukan berarti kita menafikan usaha ya. Ya, usaha-usaha ikhtiar dan itu dituntut dalam Islam. Terutama pemerintah kita yang ya menghimbau begini begitu, itu bentuk usaha. Ya, bentuk usaha yang boleh-boleh saja untuk kita ya lakukan, bahkan bisa sampai kepada derajat harus gitu kan, sebagai bentuk taat kepada ulil amri. Ya toh? Jadi sekali lagi bahwasanya hendaknya kita mendatangkan kepada manusia kabar yang baik. Ya, jangan sampai kita menakut-nakuti mereka sampai putus asa dan seterusnya. Oleh sebab itu, wasiat yang selanjutnya hendaknya kita tersenyum, ya. Tersenyum di hadapan manusia, jangan kelihatan sedih, murung, kayak orang mau mati besok. Ya, sehingga orang semua jadi ketakutan gitu loh. Ya. Jadi kita hendaknya tersenyum di hadapan manusia. Dalam kondisi-kondisi seperti ini hendaknya kita banyak senyum, bukan berarti bercanda ya, bukan berarti memperolok-olok. Ya. Apalagi mencela ya wabah ini, jangan. Ini datang dari Allah, maka kita nggak boleh bikin jadi olok-olokan, celaan dan seterusnya. Rasulullah contohnya melarang untuk mencela demam, ya, ya. Nah semuanya ya berdasarkan takdir Allah Azza wa Jalla, maka kita nggak boleh mencela juga wabah ini, ya. Bahkan ada yang menjadikan bahan main-main, olok-olokan dan seterusnya, nggak boleh. Ya, sampai saya melihat ada yang main-mainin dengan mencuci mobil bermerek Corona kemudian disemprot-semprot gitu kan. Ya, sambil ini nih pawangnya nih katanya. Ini pawang coronanya nih. Insya Allah setelah disemprot ini pawangnya, mbahnya corona ini insya Allah akan diangkat. Ini kan main-main, nggak boleh. Ya, memperolok-olok nggak boleh. Ya. Jadi tersenyumlah di hadapan manusia, senyum di hadapan istrimu, senyum di hadapan kedua orang tuamu, senyum di hadapan anak-anakmu, teman-temanmu. Jangan tampakkan seolah-olah mau mati besok, sedih yang bersangatan gitu ya, yang sangat, yang dalam, jangan. Ya, kayak ada nggak nafsu hidup gitu kan. Ingat Nabi kita senang optimisme dan benci ya pesimisme. Apa maksudnya orang yang pesimis itu tidak disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian
Ya, saya tekankan lagi tadi, jangan takut berlebihan. Ya, khawatir mungkin itu manusiawi, tabiat sifatnya ya. Ya, jika manusia khawatir dari sesuatu yang berbahaya itu tabiat sifatnya, tapi jangan berlebihan sampai ia bisa menyeret kepada kunut, berputus asa dari pertolongan Allah, dari rahmat Allah dan seterusnya. Nah, ada orang yang saking takutnya sampai kayak putus asa gitu loh. Putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya, padahal putus asa itu adalah CS-nya kekafiran. Allah berfirman di surah Yusuf ayat 87, "Wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun." Ini pesan Yakub pada anak-anaknya. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidaklah yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kafir. Dan Allah melarang kita dari putus asa ini. Ya, Az-Zumar ayat 53, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya, maka tolonglah bagi para dai, para ustadz untuk kita memberikan kabar gembira kepada manusia. Jangan menakut-nakuti mereka. Karena muncul dai-dai yang udah kayak dukun saja sekarang nih. Ya, menakut-nakuti umat bahwa ini, bahwa itu dan seterusnya. Ajak manusia kembali kepada Allah. Banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Yang para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, al-istighfaru lil insan ahammu mina al-ad'iyah, ay kama qala rahimahullah. Bahwasanya istighfar bagi manusia itu lebih penting dibandingkan doa-doa. Dalam kondisi seperti ini kita mesti banyak beristighfar karena ini semua terjadi karena dosa-dosa kita. Ya, karena maksiat dan dosa yang kita lakukan. Wa ma asabakum min musibatin, ya, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja yang menimpa kalian dari musibah itu semua karena dosa-dosa kalian. Perbuatan tangan-tangan kalian, kata Ibnu Abbas, dosa-dosa kalian. Dan Allah banyak memberi maaf. Ya. Kemudian, ya, jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat yang saya cintai, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalam kondisi seperti ini sekali lagi, kita hendaknya banyak-banyak beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kita perbaiki janji kita dengan Allah Azza wa Jalla. Wallahi ada kekhawatiran gitu kan. Takut kita dengan kita seolah-olah terusir dari rumah Allah, dari masjid, tidak Jumat, tidak jamaah, tidak bisa taklim dan seterusnya. Itu kadang-kadang ya kita merasa ya bukan suudzon sama Allah, tapi kadang-kadang kita menyalahkan diri kita sendiri. Apakah kita ini sudah kayak nggak dibutuhkan gitu. Kualitas ibadah kita ini gimana selama ini? Keikhlasan kita gimana selama ini? Keimanan kita bagaimana selama ini? Kualitas ibadah dan amal kita bagaimana selama ini? Takutnya ya seolah-olah takutnya kayak nggak dibutuhkan lagi gitu. Kayak Allah nggak mau pakai kita lagi. Itu apa ya? Ya ini bentuk bahwasanya kita apa ya? Suudzon terhadap diri kita sendiri. Ya bukan kita suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Cuman kita khawatir itu dan patut kita khawatir gitu kan. Ya, tapi mudah-mudahan ini semua bukan karena Allah tidak mau pakai kita lagi. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bahwasanya semuanya akan berlalu sehingga kita bisa kembali lagi seperti biasa melakukan aktivitas amal ibadah kita seperti biasa. Dan mudah-mudahan kita jadikan kejadian ini sebagai ya cambuk untuk memacu kita kembali untuk lebih semangat lagi dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dalam talabul ilmi, dalam mengamalkan ilmu dan yang lainnya. Ya. Dan di akhir wasiat ini bahwa saya ingin menyampaikan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dari tadi saya katakan beri kabar gembira kepada manusia, jangan takut-takuti manusia. Ada satu hadis yang bagus, yaitu hadis Imam Ahmad yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini hasan, ya Allah alam, di mana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ajib Rabbuna." Tuhan kita itu ya heran. Min kunuti ibadihi, dari putus asanya hamba-hambanya. Karena sebagian hamba dalam kondisi seperti ini kadang udah kayak putus asa gitu.
ya, kayak nggak nafsu hidup, ya, hilang semangat. Allah itu heran melihat hamba-hamba yang kunut, yang putus asa. Ya, ketika Allah melihat hamba-hambanya yang putus asa, kelihatan putus asa, Allah heran gitu. Wa qurbi ghiyarihi, padahal waktu untuk dia terlepas dari ya musibah atau muskilah atau wabah dan yang lainnya tuh itu qurb, dekat sekali. Ya. Allah heran gitu. Seorang hamba putus asa padahal waktu untuk dia lepas dari musibah tersebut sudah sangat dekat. Ya. Makanya ketika para sahabat dahulu bertanya ketika mereka merasa banyak ujian, dibunuh, disiksa, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah dekat. Maka ketika Allah terheran-heran melihat sebagian hambanya yang sudah putus asa kelihatan. Ya, padahal apa? Qurbi ghiyarihi, waktu untuk dia lepas dari musibah itu, petaka itu sudah sangat dekat. Ya. Nadhara ilaikum azlin qanitin. Allah melihat kepada diri kalian itu kelihatan susah, ya, putus asa. Fayadhallu yadhak. Maka Allah senantiasa tertawa. Tertawa dan tertawa, ya hambaku. Ini menetapkan, mengisbat Allah memiliki sifat tertawa. Sifat fi'liyahnya Allah Azza wa Jalla, tertawa. Allah tertawa melihat hambanya yang susah, putus asa. Padahal sebentar lagi dia akan lepas dari kesusahan itu. Dia akan hilang dari petaka, wabah, dan seterusnya itu. Bentar lagi akan hilang. Allah tertawa. Kenapa Allah tertawa? Ya'lamu anna farajahu, ya, ay farajahum, ay anna farajahu, ya, ay farajakum, ya, qarib. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ay farajahu qarib. Kenapa Allah heran? Allah ketawa. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa masa untuk dia keluar dari masalah tersebut, dari musibah tersebut, itu qarib, sudah sangat dekat. Maka ketika Rasul kita menyampaikan hadits ini, dan Allah tertawa ya dengan sebab melihat hambanya yang putus asa, ya, di mana Allah tertawa dikarenakan Allah tahu bahwasanya waktu untuk dibebaskan dan dilepaskan dari musibah itu sudah sangat dekat. Maka Rasul kita tertawa karena tertawanya Allah. Maka mari kita juga tertawa dan tersenyum karena Rasul pun tersenyum. Ya, musibah ujian yang menimpa kita semuanya insya Allah akan berlalu. Ya, dan itu dekat insya Allah Ta'ala. Nabi kita saja tersenyum, tertawa ketika tahu bahwa Allah tertawa ketika melihat hamba-hambanya putus asa. Padahal waktu untuk keluar dari musibah dan kekangan hidup misalnya atau wabah dan yang lain itu sudah sangat dekat. Ya, Allah tertawa, akhirnya Nabi kita pun tertawa. Maka kita pun umatnya tertawa karena Rasul kita tertawa. Ini sekali cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan beberapa ujangan ini bermanfaat untuk saya dan kita semua, dan mudah-mudahan segera Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat ya ujian ini dari kita semua sehingga kita bisa beraktivitas amal ibadah seperti biasa lagi insyaallah taala. Kita banyak-banyak berdoa, banyak-banyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Itu dulu ketika Umar di zaman beliau ketika ditimpa radhiyallahu taala dengan paceklik, maka beliau naik ya berkhutbah di hadapan manusia, isinya hanya istighfar dan istighfar. Ya. Maka Allah singkap paceklik tersebut dari mereka karena istighfar. Kita banyak-banyak istighfar. Masuk cintai Allah taala. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.